got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fahmi dari kelas 2E Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1201172. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen kita, Ibu Putri Handayani Lubis, MSI. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menceritakan kelima tokoh Indonesia, yaitu Sultan Syahrir, Soe Jatmoko, Haji Agus Salim, Soemitro Djojo Hadikusumo, dan Charles Tambo. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini adalah seorang tokoh penting di dalam sejarah Indonesia yang terkenal sebagai seorang negarawan dan politikus. Ia terlahir pada tanggal 5 Maret 1909 dan wafat pada tanggal 9 April 1966. Sultan Syahrir ini terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memainkan peran penting dalam perumusan dasar negara Indonesia yang merdeka. Ia juga menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia pada tanggal 14 November tahun 1945 sampai 20 Juni 1947. Sultan Syahrir ini mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Syahrir ini dikenal sebagai seorang intelektual yang berbakat dan berpandangan progresif. Ia mendukung demokrasi dan pemerintahan yang adil serta berupaya untuk mencapai persatuan nasional di tingkat perbedaan politik dan ideologi. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di tempat Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia yaitu pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Baik, lanjut yang kedua, Soe Jatmoko. Soe Jatmoko ini adalah seorang intelektual. Ia juga seorang diplomat dan politikus Indonesia. Ia lahir pada tanggal 10 Januari 1922 dan meninggal pada tanggal 21 Desember 1989. Soe Jatmoko ini merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Ia juga dikenal sebagai seorang akademisi yang berpengaruh dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Soe Jatmoko ini aktif dalam mengadvokasi isu-isu pendidikan dan kebudayaan, serta memainkan peran penting dalam upaya menjaga keutuhan dan identitas budaya Indonesia. Soe Jatmoko meninggal karena serangan jantung pada tanggal 21 Desember 1989 saat tengah menyampaikan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang ketiga, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini seorang Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia, ketiga tepatnya. Ia juga seorang ulama, politikus, dan diplomat Indonesia. Ia lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 dan wafat pada tanggal 4 November 1954. Pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai orator dan penulis. Haji Agus Salim ini menguasai 4 bahasa asing di Eropa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis, dan 2 bahasa asing di Timur Tengah, yaitu bahasa Arab dan bahasa Turki, serta bahasa Jepang. Agus Salim ini dikenal sebagai tokoh yang gigih dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dan juga sebagai diplomat yang berpengaruh. Ia pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan kemerdekaan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Agus Salim ini juga aktif dalam perjuangan politik, terutama dalam mengadvokasi hak-hak umat muslim dan mendorong terciptanya persatuan nasional di Indonesia yang multi etnis dan multi agama. Ia meninggal dunia pada 4 November 1954 di RSU Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Namanya kini diabadikan untuk Stadion Sepak Bola di Kota Padang. Yang keempat, Soemitro Djojo Hadikusumo. Soemitro Djojo Hadikusumo ini merupakan seorang ekonom dan politikus Indonesia. Sebagai salah satu ekonom Indonesia paling terkemuka selama masanya, Soemitro ini pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset baik selama
Orde Lama maupun Orde Baru. Dia juga pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dari 1951 hingga 1957. Ia lahir pada tanggal 29 Mei 1917 dan meninggal pada tanggal 9 Maret 2001. Sumitro ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki pemikiran ekonomi yang kritis dan berpengaruh. Ia adalah salah satu pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sumitro ini banyak berkontribusi dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada masa itu. Sumitro meninggal dunia di Rumah Sakti Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur pada 9 Maret 2021. Dalam usia 84 tahun, ia sudah merasa cukup lama menderita penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Sesuai wasiatnya, ia minta dimakamkan dengan cara dan tempat sederhana. Sumitro dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Yang terakhir yaitu Charles Tambu. Charles Tambu ini lahir pada tahun 1907 di Ceylon, sekarang yang disebut dengan Sri Lanka. Ia terkenal sebagai salah satu wakil Indonesia pada sidang keamanan PBB yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 1947 bersama Soejarno Moko, Sumitro Jojo Hadikusumo, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan LN Palar. Charles Tambu ini bukan seorang Indonesia asli, tapi meskipun begitu, ia telah membela nama Indonesia di berbagai forum internasional. Dalam majalah Merdeka berjudul Charles Tambu, turunan asing tapi jiwanya sangat Indonesia, menyebutkan Charles Tambu mantan imigran gelar dari Sri Lanka yang dengan teguh dan ikhlas mempertahankan kedaulatan Indonesia di PBB pada tahun 1947. Perjuangan Charles Tambu di PBB untuk mempertahankan pemerintah Indonesia yang baru merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, berujung pada pemberian paspor Indonesia gratis dari Presiden Soekarno. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, Tambu ini diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Konjen Republik Indonesia di Manila hingga tahun 1953. Setelah menjabat sebagai Konsul Jenderal Indonesia untuk Manila, Charles Tambu kembali ke Indonesia dan diangkat sebagai pemimpin redaksi surat kabar berbahasa Inggris pertama di negara itu. Times of Indonesia, mantan rekan kerja Tambu yaitu Mokhtar Lubis berperan penting dalam mendirikan surat kabar ini pada tahun 1952 dan dia sendiri adalah pemimpin redaksi Indonesia Raya. Namun setelah peristiwa PRRI atau Permesta, sebuah gerakan pemberontakan di Indonesia, kedua surat kabar tersebut dianggap tidak layak terbit. Setelah itu, hidup semakin menantang dan Charles Tambu menghilang dari catatan sejarah. Belakangan ini dia diketahui pindah ke Kuala Lumpur di mana ia tinggal sampai kematiannya pada tahun 1965. Nah, dari kelima tokoh Indonesia yang saya ceritakan tadi, yang sangat menginspirasi bagi saya yaitu Charles Tambu. Karena apa? Alasannya cukup salut dengan dirinya yang dimana disebutkan di majalah Merdeka turunan asing tetapi jiwanya sangat Indonesia. Ia ini sangat cinta kepada negeri yang bahkan bukan tanah kelahirannya. Seperti hal ini itu bagi saya sangat menginspirasi, apalagi tidak mudah melihat perjuangannya di PBB yang mempertahankan kedaulatan pemerintahan Indonesia yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945 dan perjuangan membela nama Indonesia di berbagai forum internasional bahkan. Jadi mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari ucapan maupun perkataan saya.